Mantan Ketua KPK Abraham Samad menilai Firly Bahuri patut jadi tersangka. Terlebih Firly mengakui ada pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun penyidik belum bisa menetapkan satu tersangka pun dalam kasus dugaan pemerasan ini karena masih butuh beberapa keterangan dari Firly walaupun sudah menggeledah rumahnya dan memeriksa 54 saksi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri telah diperiksa polisi. Rumah Firly di Villa Galaksi Bekasi dan rumah rehatnya di Kertanegara 46 Jakarta Selatan pun telah digeledah polisi dalam rangka mengumpulkan barang bukti. Namun hingga kini, polisi tampaknya belum berani menetapkan siapa tersangka dalam dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Padahal sejauh ini, polisi juga telah memeriksa 54 orang saksi. Belum adanya tersangka dalam kasus ini karena penyidik masih memerlukan beberapa keterangan dari Firly Bahuri. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Safri Simanjuntak mengatakan penetapan tersangka akan dilakukan melalui mekanisme gelar perkara. Ia menegaskan akan mengungkap perkara ini secara transparan. Semua yang dilakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan terhadap saksi, ahli, maupun tindakan-tindakan lain dari upaya penyidikan yang dilakukan, baik itu termasuk penggeledahan, penyitaan dokumen surat beberapa waktu yang lalu kita lakukan oleh penyidik, itu semuanya dalam rangka tadi mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Ya. Berarti sebenarnya tersangkanya belum mengerucut ya Pak sama siapapun Pak? Nanti ya, jadi terkait dengan penetapan tersangka, siapa tersangka dari dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, nanti akan melalui mekanisme gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Jadi saat ini tim penyidik masih terus bekerja secara cermat, detail, dan tentunya transparan dan akuntabel. Mantan Ketua KPK Abraham Samad menilai, jika memang benar Firly mengakui adanya pertemuan dirinya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan dilanjutkan dengan penggeledahan guna mencari barang bukti, maka Firly sudah layak jadi tersangka. Jelaskan oleh pihak kepolisian bahwa Firly telah mengakui ada pertemuan dengan dia dan mantan Menteri SL, maka itu sudah membuktikan bahwa Firly melakukan pelanggaran etik sekaligus pelanggaran pidana. Oleh karena itu, kalau itu yang disampaikan kemarin pihak kepolisian memang sudah begitu konsep ya, atau sudah begitu yang terjadi, maka sebenarnya Firly patut atau diduga keras sudah bisa dinyatakan sebagai tersangka. Penyidik rencananya akan kembali memeriksa Firly Bahuri, namun penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap beberapa pegawai KPK terlebih dahulu pada pekan depan. Bergulirnya kasus dugaan pemerasan Firly Bahuri terhadap Syahrul Yassin Limpo ini terjadi pada rentang tahun 2020 hingga tahun 2023. Polda Metro Jaya mengusut dugaan pemerasan ini berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat sejak Agustus lalu. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.